merupakan soal UAS project dari mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika semester 121. Soal yang pertama yaitu buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran, pengorganisasian atau penjadwalan, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir kontrol dan evaluasi pembelajaran. Untuk soal yang kedua, berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA. Lalu soal yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan di SMA. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran? Ya, dijelasin lagi? Boleh, Cuk. Sudah? Ya, untuk perencanaan pembelajaran ini kayak misalkan gimana Ibu menerapkan pembelajaran di fisika itu di sekolah Ibu. Kayak bagaimana cara Ibu merencanakan untuk bahan mengajari fisika di sekolah. Ya. Jadi biasanya sebelum kita masuk kelas ya, di fase awal sebelum masuk kelas, sebelum awal tahun pelajaran kita sudah tahu materinya apa saja yang diajarkan selama 1 semester atau selama 1 tahun, materinya apa saja. Terus dari situ nanti kita lihat durasi waktu atau namanya hari efektif atau minggu efektif. Jadi dalam 1 tahun ada berapa hari efektifnya atau berapa minggu efektifnya. Karena kan seminggu itu kan ada yang ketemu, kalau kelas 10 kan ketemunya 1 jam 1 hari. Kalau kelas 11 atau kelas 12 kan ketemunya 2 kali 1 minggu. Jadi dilihat dibikin minggu efektifnya sekian, materinya ini apa saja materinya, baru nanti kita atur. Oh, kalau untuk materi ini sebaiknya kita buat untuk sekian pertemuan, pertemuan. Materi tentang bab ini yang dibahas apa saja, 1, 2, 3, 4, 5, oh berarti ini harus dilaksanakan sekian pertemuan. Jadi diatur dulu, disetting dulu sebelumnya. Itu dilaksanakan jauh sebelum kita masuk ke tahun pelajaran. Itu perencanaan di awalnya. Tapi kalau sudah tahu sudah tahu bab ini, babnya misalkan ada 10 gitu, atau ada 5 bab, dari 5 bab ada sekian jam, baru nanti kita bagi. Tapi tidak dibagi sama rata gitu ya, dibagi sesuai dengan poin-poin yang harus dimaksimalkan dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu. Selain itu, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perorganisasian atau penjadwalan, Bu? Nah, di sini kayak lebih ke mengatur pembagian materi yang akan diajarkan kepada siswanya untuk pembagian waktu agar semua bab yang akan diajarkan itu bisa cukup, Ibu. Ya, tadi itu ya. Iya. Jadi sudah dilihat materinya apa saja, pertemuannya ada berapa, lihat liburnya kapan, masuknya kapan. Oh, berarti bab ini harus diselesaikan dalam waktu sekian gitu. Jadi akhirnya kita karena kan beban di sekolah itu materinya harus tuntas gitu. Materinya harus tuntas. Jadi biar sekian bab itu tuntas berarti harus dibagi. Karena sebenarnya nggak enak juga kayak gitu. Ya, saya di kelas pelajaran kelas 12 padahal kalau menurut saya ini ada bab ini nih atau poin ini nih saya bisa jelasin secara luas gitu ya, biar anak lebih ngerti, atau pakai praktek segala dibawa ke lab, tapi waktunya mepet gitu karena beban dari materi atau beban kurikulumnya terlalu besar gitu. Jadi ya sekarang dengan waktu yang ada, bab yang ada, akhirnya ya kita yang penting materi itu selesai. Iya. Oke, baik Ibu. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal pengarahan dan pelaksanaan pembelajarannya? Nah, di sini yang dimaksudkan itu lebih ke metode yang Ibu gunakan untuk siswa itu lebih memahami konsep fisika dalam pembelajaran yang akan diajarkan, Ibu. Iya. Kan karena kita tahu ya, fisika itu kan bukan materi yang mudah, bukan materi yang mereka bisa pelajari sendiri dengan membaca sendiri. Terlalu abstrak gitu loh. Jadi kalau kita jelasin pakai kata-kata, mereka nggak kebayang gitu itu apa gitu. Terangin arus, nggak tahu arus itu apa, cuma tahu arus tapi kan nggak tahu seperti apa, ada di mana gitu. Jadi dan itu nanti akhirnya membuat pembelajaran jadi tidak menarik karena dia tidak tahu dasarnya atau tidak tahu tampilannya. Jadi kalau cara saya ya saya pakai media pembelajaran, pakai PPT atau Canva, atau saya juga membeli media yang animasi gitu ya, membeli animasi yang biar mereka tuh tahu kayak gitu yang namanya arus, kayak gitu yang namanya tegangan. Jadi mungkin metodenya tidak metode ceramah gitu ya, fisika, tapi lebih ke melihat langsung atau dibawa ke lab atau praktek langsung. Iya, ada visualnya ya. Iya. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal mengontrol dan mengevaluasi pembelajaran? Nah, di sini untuk
cara menilai Bu, menilai pemahaman siswa yang telah diajarkan materi fisika tersebut. Ya. Jadi kan sekarang kurikulumnya itu kan kurikulum Merdeka ya. Iya. Dalam kurikulum Merdeka itu pembelajarannya namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya kita melihat siswa itu, pencapaian siswa itu tidak dari sudut pandang yang sama, tapi different, berbeda. Mungkin si A mendapatkan soal-soal atau evaluasi yang berbeda dengan si B. Iya. Itu yang disebut dengan diferensiasi, karena memang kemampuan anak tidak sama, sehingga nanti guru itu harus dituntut untuk bisa memodifikasi atau bisa ya soal atau evaluasi yang dimunculkan itu berbeda-beda, berbeda-beda, tidak sama, walaupun mungkin sebenarnya agak sulit di situ, tapi endingnya nanti sama. Jadi siswa mendapatkan hasil yang sama-sama dipahami gitu. Tapi pahamnya setiap siswa itu mungkin berbeda. Iya, Itu tentang pembelajaran. pemahaman. Iya, karena mungkin ada siswa yang cepat tanggap Betul, dan ada siswa yang lambat, perlahan ya. gitu, iya. Karena di sini sekolah itu tidak bisa menolak siswa yang inklusi ya. Jadi Iya. siswa inklusi itu belajarnya bersama dengan teman-temannya yang tidak inklusi. Iya. Dan kita nggak bisa menyamakan yang kita jelaskan ke Semua inklusi siswa, yang iya. sama. Gitu. Iya. Jadi pembelajarannya berbeda, evaluasinya juga berbeda, treatment yang diberikannya juga berbeda. Baik, yang selanjutnya terdapat modul pembelajaran, salah satu modul pembelajaran yang digunakan di SMK 59 Jakarta, yaitu di sini terdapat modul kesalahan dalam pengukuran. Untuk pembelajaran fisika kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 disusun oleh Kalaila Nuraini Fitri, salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta yang sedang PKM. Lalu di sini terdapat informasi umum capaian pembelajaran, lalu terdapat tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 3 berupa pendahuluan yaitu 10 menit, kegiatan inti 70 menit, lalu penutupan 10 menit. Lalu dilanjutkan dengan lampiran pertama yaitu glosarium yang terdiri dari daftar pusaka, media pembelajaran yang digunakan berupa PowerPoint dan video, lalu ada teknis penilaian, bentuk asesmen, lalu ada asesmen tertulis. Lalu lampiran kedua terdapat soal pretest, lampiran ketiga terdapat soal tugas individu, lampiran keempat yaitu soal asesmen harian, lalu yang kelima terdapat kunci jawaban, lalu yang keenam, lampiran keenam terdapat remedial, refleksi siswa dan guru, lalu yang ketujuh terdapat penilaian asesmen harian, lalu lampiran dokumentasi. Bagaimana cara guru mengelola siswa di dalam pembelajaran fisika ini dengan pemahaman materinya? Ya, sebenarnya susah juga ya mengelola siswa pemahaman. Mungkin kita lebih ke menjelaskan, membahas, dan interaksi sehari-hari mungkin bertanya gimana pada saat menjelaskan, apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan gitu. Jadi lebih ke situ, dan juga mungkin dilihat dari evaluasi nanti, dari evaluasi mencapai sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak. Berarti dilihat dari evaluasinya juga. Baik. Apa yang menjadi pertimbangan utama bagi Ibu untuk memilih media pembelajaran yang digunakan di kelas? Oke. Kalau saya dasarnya adalah bagaimana caranya siswa itu tertarik belajar ya, nggak bisa dengan cara-cara yang konvensional, nggak bisa dijelaskan begitu saja tanpa ada contoh-contoh. Jadi media yang saya pakai itu lebih ke memberikan mereka lebih ke melihat langsung gitu ya, melihat langsung visual secara langsung sehingga bisa lebih dipahami sama.